Baik teman-teman YouTube dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya. Kembali lagi dengan Mr. Problem Solving YouTube channel seputar apa aja yang bisa kita perbaiki sendiri di rumah. Contohnya perbaikan TV ini, Koka tipe 50E2A12G yang rusaknya ada suara tapi nggak ada gambar. Untuk mengecek LCD masih nampak gambar, caranya seperti video sebelumnya ya. Teman-teman bisa nyalakan TV-nya di ruangan yang gelap terus sambil di center. Yang belum tahu bisa klik link tag video di atas sekaligus memahami cara kerja driver LED bekerja pada PSU TV LED model sekarang. Buka semua skru yang nampak agar cover bisa dibuka. Ini PSU-nya. Dan ini mainboard-nya. Seperti materi video sebelumnya bahwa ketika backlight mati maka kemungkinan yang rusak antara PSU-nya atau backlight-nya ada yang mati. Kalau sudah ketemu backlight yang mati terus kita ganti masih hidup, belum hidup, maka PSU juga bermasalah. PSU model sekarang sudah pakai IC Protect di driver LED-nya, jadi ketika ada backlight mati maka suplai tegangan ke backlight akan didropkan. Ini dia IC Protect-nya. Selain buat Protect IC ini juga berfungsi mengatur hidup mati terang redup backlight sesuai settingan kita. Jadi agak susah membedakan PSU oke dan tidak, karena kalau kita nggak pasang backlight terus diukur akan tetap drop ya, karena dianggap backlight-nya rusak. Cek juga kaki-kaki solderan, pastikan tidak ada yang pecah. Sekarang akan kita coba hidupkan dan coba diukur tegangannya. Untuk Koka model ini ketika di-on-kan lampu nyala hijau, kemudian akan menjadi merah untuk standby dan akan berubah jadi hijau setelah kita on-kan. Backlight mati dan tegangan di backlight cuma ada 4 volt. Di sini ada 2 pasang backlight, satu pasang berisi 4 strip ya. Jadi total backlightnya ada 8 strip. Tiap batang ada 6 kancing LED 3 volt, jadi harusnya tegangan yang muncul 4 kali 6 kali 3 sama dengan kurang lebih 72 volt lah ya. Di sini drop di 4 volt. Karena Mr. PS bukan spesialis TV dan belum punya driver LED cek backlight tanpa bongkar ya, jadi kita akan cek satu persatu backlightnya. Backlightnya adanya di belakang panel LED, maka kita harus lepas panel LED-nya dari unitnya. Untuk PSU dan mainboard boleh tidak dilepas kecuali memang mau dibersihkan. Lepas kedua spekernya. Lepas kabel data yang ketikon dengan cara menekan pengunci kanan dan kiri lalu ditarik. Lepas semua pelekat ini. Jadi yang hitam-hitam ini pelekat semacam isolasi ya. Intinya buat tikon terbebas. Lepas lampu sensor dan tombol on off dari dudukannya. Lepas semua klip pengunci tikon. Buat tikonnya terbebas kayak gini. Buka skru-skru kecil yang ada di sini. Juga skru yang ada di cover atas. Balik panel LED menghadap ke atas. Pastikan tikon tergantung aman ya. Lepas frame luar panel agar agak dibengkek dari bawah karena dia ada klipnya. Amankan frame luar jangan sampai terinjak. Setelah frame luar dilepas, masih ada 2 skru yang harus kita buka. Baru panel LED-nya terbebas. Sebelum diangkat, siapkan dulu tempat yang aman buat meletakkan panel.
Selanjutnya lepas frame dalam dudukan panel. Kalau pojoknya susah, bantu lepas klip pakai obeng min kecil ya, atau pakai yang pipih. Yang putih ini si pembias, ada beberapa lapis, angkat semua langsung biar tidak tertukar urutannya. Untuk LED yang 3 volt kita bisa langsung cek pakai multitester, setting di skala ohm. Di kanan kiri lampu LED ada titik tembaga sebagai titik yang bisa kita gunakan untuk pengecekan. Tempel ujung prop merah dan hitam, LED yang normal harusnya menyala, bila tidak menyala balik propnya. Ketika kita balik propnya, LED menyala. Ini kita zoom ya, untuk yang matinya nanti kita tunjukkan di tempat yang gelap biar jelas bedanya. Lakukan di semua titik lampu, kalau ada yang mati dipastikan backlight tidak akan menyala. Dan ini sudah kita belikan seset backlightnya, karena pengalaman kalau kita ganti sebagian terkadang beberapa bulan pindah LED yang matinya. Untuk merek dan tipe ini masih mahal ya guys dibanding merek lainnya, mungkin karena masih sedikit yang beredar partnya. Link pembelian kemarin ada di deskripsi. Lepas semua skru untuk melepas backlight. Kalau mau pakai yang universal bisa juga beli yang 3 volt dan pastikan jumlah LED sama. Cuma karena soket beda jadi nggak bisa plug and play kayak beli yang memang buat peruntukannya, jadi harus dimodif sendiri soketnya. Tekan klip kanan kiri lalu tarik untuk melepas soketnya. Ini dia pengukuran di tempat yang agak gelap biar terlihat mana yang mati. Ini dia yang mati. Jadi ini ada 2 pasang backlight, tiap pasang terdiri 4 strip yang dipasang seri. Pastikan soket terpasang dengan baik. Sekarang kita coba dulu tanpa panel LED-nya. Ternyata masih protek teman-teman, jadi driver LED-nya juga bermasalah. IC driver LED pakai BD94121F. Saat video ini dibuat masih langka banget IC-nya, di Tokped harus pre-order 2 minggu. Bahkan di Shopee cuma ada 1 toko yang jual, itu pun harus beli 10 pieces dan pre-order pula karena dikirim langsung dari luar negeri. Setelah berdiskusi karena mau cepat, terpaksa kita belikan PSU copotan di Shopee. Sekarang Mr. PS mau tunjukin beda PSU yang oke dan yang rusak proteknya, yang susah untuk dibedakan ketika backlightnya rusak. Ini PSU barunya, ketika backlight sudah dipasang dan TV dinyalakan, maka di dioda besar ini sudah nggak ngedrop, tegangannya ini terbaca 40 volt. Kalau PSU yang rusak di dioda ini tegangannya ngedrop. PSU yang baru nggak ngedrop, terbaca 40 volt. Sekarang kita coba cabut soket backlightnya. Terus kita hidupkan TV-nya dan kita ukur apakah PSU yang baru juga drop. Sama persis dengan PSU yang rusak ya, jarum bergerak dikit terus drop. Karena ketika backlight tidak dipasang dia protek juga membaca bahwa backlightnya rusak. Buat teman-teman yang punya problem yang sama, ukur dulu kapasitor yang ada. Kalau masih bagus bisa coba dulu ganti IC drivernya. Karena IC inilah yang membuat dia protek. Ada juga teknisi yang pro, IC ini dicopot di jumper, cuma efeknya pengaturan terang redupnya jadi tidak berfungsi. Sistem protek inilah yang membuat kita nggak bisa mendetek dari awal ya kalau PSU nya juga rusak sebelum backlight diganti yang oke.
Gambar sudah muncul normal ya guys, dan kali ini nggak cuma backlight, PSU juga kena. Kalau video-video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe. Harga yang muncul di video ini baru harga spare part, belum harga teknisi, karena skill ahli teman-teman teknisi juga harus dihargai ya guys. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di oprekan berikutnya. Bye.